kami mau terus kerjakan dan kami buat. Karena kami mendapat anugerah untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Tidak ada banyak hal yang istimewa dari diri kami. Tapi kalau kami punya yang terbaik, karena Tuhan sendiri yang telah mengangkat kami, dan Tuhan sendirilah yang menjadikan kami terbaik. Sebab itu semua yang kami kerjakan dan kami buat, kami ingin itu menjadi penyembahan kami buat Tuhan. Sebab Engkau sungguh mulia Tuhan. Engkau sungguh agung. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus. Kami mau buka hati kami lebih lagi Tuhan. Engkau Allah yang melihat hati. Engkau yang menyelidiki setiap batin. Dan pagi hari ini Engkau mengetahui seberapa besar kapasitas hati yang kami buka bagi Tuhan. Dan sebesar itulah kami akan mendapatkannya. Maka dengan segala kerinduan kami ingin lebih lagi. Sebab kami tahu bahwa anugerah-Mu tanpa batas. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Dan pagi hari ini, biar hanya Engkau yang mendapat kemuliaan. Biar hanya Engkau yang mendapat kehormatan, pujian, sembah dan pengagungan kami. Kami jemaat-Mu bersatu hati. Dan kami mempersiapkan diri kami. Ajar kami Tuhan. Ajar kami. Terus ajar kami. Asah kami. Kami perlu Tuhan. Dan kami mau Tuhan. Lebih daripada apapun. Demi nama Yesus. Yang siap sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Shalom keluarga Duta Kerajaan. Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat tahun baru ya. Sebab ini masih minggu kedua di 2025. Puji Tuhan. Saya juga mendapat kesempatan di awal-awal. Sukacita juga untuk membangun atau memberikan sebuah motivasi, dorongan gitu ya. Semangat buat keluarga Duta Kerajaan di Jatibarang. Yes, luar biasa. Semuanya baik-baik saja? Baik-baik? Sehat-sehat? Iya, apanya yang sehat? Semuanya dong ya. Harus utuh, roh, jiwa, tubuh. Kalau engkau percaya bahwa roh Allah ada di dalammu, roh itu sempurna, jiwa bagian Anda dan saya untuk terus memperjuangkannya. Dan tubuh kita taruh dan kita berserah kepada salib untuk apa yang akan terjadi. Haleluya, berjalan bersama Yesus. Wah luar biasa 2025. Berarti 2024 berjalan sama Yesus enggak? Oh jalan juga. Iya. Yeah. Every time ya. Setiap saat ya harus berjalan dengan Yesus. Dan apalagi semakin hari semakin bertambah. Kita tahu bahwa situasi keadaan di dunia ini. Apa yang kita jalani kalau kita gak berjalan dengan Tuhan. Terlalu mudah bagi kita untuk tersesat. Tidak ada orang yang lebih kuat, tidak ada orang yang lebih pintar, tidak ada orang yang lebih rohani sekalipun tanpa Kristus bersama-sama dengan kita. Amin. Supaya itu pagi hari ini keluarga Duta Kerajaan, mari pastikan bahwa engkau tetap mau ada bersama dengan Dia, engkau melekat dengan Dia, dan lebih daripada itu, kalau engkau berkata ingin berjalan dengan Yesus, engkau hidupmu harus dipimpin oleh Tuhan. Amin. Sebab kita sendiri punya banyak jalan, saudara. Apalagi kita paling senang jalan apa? Kalau saudara jalan keluar kota, saudara lebih milih jalan apa tuh? Jalan yang umum, jalan apa? Pintas, ya. Saking ingin jalan pintas sampai jalan tikus, jalan kucing semua dilewatin semua. Oh enggak ada jalan. Pokoknya mau yang pintas, cepat, lancar. Kalau enggak tol ya jalan potong gitu ya. Itu kita punya kecenderungan untuk hal itu. Tetapi pagi hari ini kiranya firman Tuhan meneguhkan kepada kita semua. Untuk kita tahu hanya ada satu jalan yang membawa Anda kepada kebenaran dan hidup. Yaitu Yesus Kristus. Amin. Yes. Nah kalau Anda berjalan dengan pasangan Anda, mungkin Anda bisa berjalan atau dengan teman Anda, keluarga Anda berjalan, bergandengan tangan, seperti itu ya. Nah Anda bisa lihat, oh siapa yang berjalan dengan Anda hari ini. Pertanyaannya, berjalan dengan Yesus hari ini, Anda melihat Yesus hari ini? Anda melihat Yesus hari ini?
Halo? Bingung. Ya. Kita tahu Yesus sebagai manusia, dia tidak ada di tengah-tengah kita. Betul? Itu lebih baik. Sebab dia mempersiapkan tempat bagi Anda dan saya. Kalau dia ada, sampai sekarang masih ada, ya yang pasti kita nggak tahu umurnya sudah berapa. Anda bisa bayangkan. Sebagai manusia, dia Tuhan. Tapi dia mau menjadi manusia untuk Anda dan saya. Tapi hari ini kita tahu bahwa Yesus sebagai manusia tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Alkitab mencatat dia naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya dan beberapa orang. Dan sejarah juga mencatat bahwa dia naik ke surga. Jadi dia tidak ada sama-sama kita hari ini. Betul? Mulai bingung. Iya, mulai bingung. Kalau nggak sama-sama kita, bagaimana kita berjalan dengan Yesus kalau begitu? Bagaimana kita berjalan dengan Yesus? Yesus tidak ada bersama-sama dengan kita hari ini. Yesus tidak bisa kita lihat seperti kurang lebih 2000 tahun yang lalu dia ada di Israel, ada di sekitaran sana, muridnya bisa berjalan dengan dia. Ada banyak orang mengikuti dia, ada banyak orang menikmati mujizatnya, ada banyak orang bisa menjamah dia. Tapi hari ini kita nggak bisa. Sebab Yesus sudah naik ke surga. Jadi kalau bicara berjalan dengan Yesus, itu bicara tentang apa? Kita nggak bisa lihat Yesus. Kalau orang di samping Anda bisa lihat, Anda bisa pegang. Seperti tadi saya katakan, Anda bisa bergandengan tangan, Anda berjalan dengan siapa Anda tahu. Tapi hari ini bicara berjalan dengan Yesus, kita harus memastikan apa itu maksudnya. Supaya nanti kita akan dapat mempraktekkan perjalanan kita dengan benar. Halo? Alkitab berkata, segala keberadaan Yesus, segala kepenuhan Kristus itu diwujud nyatakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Amin. Oleh apa? Roh Kudus di dalam kita. Jadi waktu kita berkata kita berjalan dengan Yesus, itu artinya Roh yang satu, yang sama dengan Kristus. Dia adalah Allah, dia adalah anak, dia adalah Roh yang ketiganya yang esa ini ada di dalam Anda. Jadi sekalipun kita tidak melihat, tetapi kehadirannya ada oleh karena karya Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Kita sepakati dulu di sini. Supaya nanti kita akan paham waktu kita berjalan dengan Yesus itu artinya apa. Gitu ya. Nah kita tahu bahwa Yesus ada bersama kita oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Jadi sekalipun kita nggak melihat Yesus secara wujud nyata. Sekalipun kita tahu kita tidak bisa menjamah secara fisik Yesus. Tapi kita percaya. Karena memang kita sudah percaya Yesus. Roh Kudus itulah yang mewujud nyatakannya di dalam hidupmu. Amin. Harus yakin itu. Kalau kita nggak yakin ini, kita akan sulit mengalami perjalanan dengan Yesus. Kita akan sulit menikmati berjalan dengan Yesus. Tapi hari ini kita tahu, terima kasih. Sekalipun mata kita belum melihat Yesus sebagai manusia, wujud manusia. Tetapi dia ada bersama-sama dengan kita. Bahkan luar biasanya Roh Kudus yang tinggal, berdiam di dalam Anda dan saya ini, tidak pernah meninggalkan Anda. Apapun yang Anda sedang kerjakan, apapun yang sedang Anda buat, dia ada bersama-sama Anda. Saudara, Roh Kudus, Roh Kristus itu di dalam kita, dia enggak kayak roh yang lain yang sebentar masuk, sebentar keluar, saudara. Ya, jadi kapan dia mau masuk, kapan dia keluar, keluar. Enggak. Sekali dia berdiam di dalammu, engkau sudah menjadi miliknya, engkau menjadi tempat kediamannya. Itu sebabnya Alkitab berkata, Anda dan saya adalah bait Allah. Rumah kediaman roh Allah. Jadi sekali dia ada, dia enggak keluar masuk. Terus kita tunggu lagi kapan lagi dia datang. Sekali, dua kali, tiga kali. Kedatangan yang pertama, kedatangan yang kedua, kedatangan yang ketiga. Enggak. Sempurna Roh Kudus mengerjakan itu. Sekali sempurna dia ada di dalam saudara dan saya untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Sebab itu kita tahu Anda mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, berarti kalau Anda adalah orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus, sebenarnya Anda berjalan dengan Kristus. Anda sudah ada bersama dengan Kristus.
Anda tidak perlu lagi cari, Yesus Anda di mana? Yesus Tuhan engkau kemana? Tidak. Karena sebenarnya Kristus itu sudah ada di dalam Anda. Oleh karena roh Kristus, roh Allah berdiam di dalam Anda. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Sebab apapun yang Anda kerjakan, saat ini lagi duduk mendengarkan pengajaran firman, dia ada di dalam kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Sebab itu berjalan dengan Yesus kapan saja, di mana saja. Hanya kita perlu terus setiap hari membangun kesadaran. Nah ini yang sering hilang. Kesadaran bahwa dia ada bersama dengan kita. Karena kita tidak melihat, makanya kadang-kadang kita lupa. Tapi kalau kita bisa melihat kan kita tahu, oh dia ada terus. Oh ada terus. Ya. Oh dia ada, kalau dia nggak ada berarti oh dia jauh. Tapi dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Sebab itu saya mengambil ayat firman dari ayat mas tema keluarga duta kerajaan ini di tahun 2025 yaitu Yohanes pasal 10. Mari sama-sama kekasih Tuhan kita baca ayat yang satu ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Saudara, ayat ini singkat, tetapi di dalamnya ini yang saya kasih plot merah ini ya. Ada 3 level atau 3 dimensi bagaimana kita berjalan dengan Kristus. Ayatnya kelihatannya simple ya saudara, tapi di dalamnya saya melihat ada sebuah hal yang luar biasa, kebenaran yang dibukakan bagi kita semua pagi hari ini untuk kita melihat bahwa berjalan dengan Yesus kita akan melewati beberapa fase, beberapa level atau dimensi dengan Kristus. Ya, nah ayat ini berkata bahwa yang domba-dombaku mendengarkan. Saudara, kita berjalan dengan seseorang atau satu pribadi, minimal kita tahu dia ada melalui suaranya, apa yang kita dengar. Apalagi di dalam Yohanes 10 ini berbicara tentang domba dan gembala. Ya, bahwa domba-domba itu sangat mengenal gembala, apalagi gembalanya tahu domba-dombanya, bahkan nama-namanya gitu ya. Dan domba sangat tahu bagaimana dia harus keluar masuk lewat pintu yang memang sudah disediakan ya, oleh gembala, dilatih oleh gembala. Nah hal yang pertama kekasih Kristus, bicara berjalan dengan Kristus dalam sebuah kesadaran engkau punya Tuhan di dalammu. Engkau memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan yang ada senantiasa bersama-samamu. Bayangkan kalau Anda berjalan dengan dia ada denganmu, tapi kok gak pernah dengar suaranya. Hal yang pertama kita mesti memastikan, next slide boleh. Mendengar. Kita harus menjadi orang-orang yang mendengar terlebih dahulu akan suara Tuhan. Suara gembala kita. Apakah setiap hari kita mendengar suaranya? Apakah setiap hari kita tahu bahwa dia ada karena kita mendengar suaranya. Dia berkata-kata dengan kita, dia berkomunikasi dengan kita. Itu penting saudara kasih. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 dikatakan bahwa, saya cuplik ya slide-nya, oke. Setiap orang hendaklah apa? Cepat untuk mendengar dan atau tetapi lambat untuk berkata-kata. Saudara, ternyata manusia punya kecenderungan untuk lebih cepat ngomong daripada mendengar. Nah, ayat ini keluar dalam satu konteks menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau kita mau menjadi pelaku-pelaku firman yang benar, kita harus terlebih dahulu menjadi pendengar-pendengar firman yang benar. Kalau kita nggak mendengar dengan tepat, bagaimana kita melakukan dengan tepat? Itu sebabnya kita perlu punya pendengaran akan firman dengan tepat. Beri telinga untuk mendengar. Apalagi telinga seorang murid, bukan hanya mendengar, mau diajar. Karena dengan mendengar ini kita akan menerima instruksi-instruksi, tuntunan-tuntunan, pimpinan-pimpinan Tuhan. Melalui instruksi, tuntunan, pimpinan, baru kita bisa berjalan mempraktekannya. Karena di dalam tuntunan itu kita akan menemukan arahan-arahan Tuhan.
Saudara kalau berjalan, bayangkan lalu lintas perjalanan kita. Gak pernah ada rambu-rambu. Saudara bisa bayangkan gak itu jalan kayak apa kroditnya? Gak ada lampu merah, gak ada tanda kanan, kiri, gak ada parkir, gak ada tanda stop, gak ada semua. Bayangkan tidak ada rambu-rambu seperti itu. Seperti apa kejadiannya? Krodit sekali. Tapi saudara, itu yang sedang terjadi di muka bumi ini. Itu yang sedang terjadi oleh dunia ini. Dunia ini kehilangan arahan. Dunia ini kehilangan tujuan. Setiap orang ingin membuat arahan. Setiap orang ingin membuat jalannya sendiri. Tapi bagaimana dengan Anda dan saya sebagai gereja Tuhan? Kita punya jalan. Yesus adalah jalan. Itu sebabnya Dia yang adalah jalan di dalam kita. Seharusnya setiap hari kita mendengar arahan-arahan dari Dia. Kita mendengar pimpinan-pimpinan dari Dia. Kekasih Tuhan, kalau orang Kristen tidak suka firman Tuhan. Orang Kristen tidak suka baca Alkitab. Ya kita sama dengan orang dunia. Kita tidak menemukan arahan Tuhan. Nah yang lebih parah lagi, Kristus ada di dalam kita, tapi kita nggak pernah dengar suaranya. Terus mau ngapain? Kita jadikan Dia pajangan. Kita jadikan Dia pribadi hanya untuk pantas-pantasan jadi orang Kristen. Enggak, setiap hari kita harus buka telinga kita untuk mendengar suaranya. Karena dengan demikian maka kita akan dapat melakukan dengan tepat. Ada banyak konflik, ada banyak pertengkaran, ada banyak kerusuhan, bahkan amarah bisa terjadi. Salah satu ayat ini dikatakan selanjutnya kalau Anda cepat berbicara nanti Anda akan marah, menghindari marah gitu. Ada hubungannya dengan kemarahan. Kenapa itu terjadi? Hanya karena misunderstanding. Gagal paham. Loh, gagal paham itu terjadi kenapa? Karena nangkep instruksinya sering salah. Ya. Nah orang kenapa sering salah instruksinya? Karena tidak mau mendengarkan dengan baik-baik. Kita perlu mendengar tuntunan suara Tuhan dengan utuh. Tidak selalu yang cepat-cepat itu tanggap satset dan benar. Belum tentu. Yang pasti itu dengar baik-baik. Nah kecenderungan kita itu kalau kita mau jujur kita malas mendengar. Kita senangnya langsung melakukan, langsung bekerja. Apalagi gini baru ditanya 1-2 kata kita jawab sudah 1 bab. Gitu. Kita berpikir bahwa waktu kita berbicara lebih banyak itu lebih hebat daripada mendengar. Padahal tahukah Anda bahwa dengan mendengar kita sedang melatih kecakapan kita untuk membangun pikiran kita dengan benar, perasaan kita dengan benar, emosional mental kita. Kalau orang yang emosional mental sehat itu orang-orang yang cakap mendengar sebenarnya. Kalau kita kalah mendengar, ya itu tadi. Kejadiannya akan sering malah membuat konflik yang tidak terselesaikan. Baru mau dijelasin, sudah kita potong dengan banyak perkataan. Nah seringkali kita menangkap suara Tuhan hanya separuh-separuh. Sehingga akhirnya kita tidak melakukan kehendak Tuhan seutuhnya. 50% kita dengar suara Tuhan, 50% tetap kita pakai jalannya kita sendiri. Apalagi kita tahu bahwa jalan Tuhan dengan jalan kita itu jauh banget. Beda banget seperti langit dan bumi. Betapa pentingnya kita mendengar, melatih, mengasah telinga kita. Karena apa yang kita dengar ini akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Ya. Mempengaruhi. Kalau kita salah mendengar maka kita mempengaruhi pikiran kita juga gak benar. Saudara. Dan kalau udah pikiran yang gak benar akan mempengaruhi perasaan kita juga gak benar. Nah kalau itu sudah nggak benar dalamnya, kira-kira tindakan bagaimana? Pasti juga tidak tepat. Betapa pentingnya kita menjadi orang-orang yang terus mengasah telinga rohani kita untuk mendengar tuntunan dan suara Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Mendengar firman baik dari pengajaran ketika Anda mendengar khotbah, ya, itu pengajaran firman. Dan terlebih lagi yang paling penting Anda mendengar firman langsung dari pribadi Roh Kudus yang di dalam Anda. Kapan? Ketika Anda membaca Alkitab dan merenungkannya. Di situ Anda menemukan
suara firman, suara Kristus. Roma 10:17 katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Betul? Firman Kristus, apa yang Yesus ucapkan. Kita udah gak dengar suara Yesus, Yesus sudah gak ada bersama-sama kita. Tapi Alkitab mencatat jelas perkataan-perkataan Yesus. Apalagi di dalam Alkitab digital kita sekarang itu kan di dalam kitab Injil Matius, Markus, Yohanes, apa yang setiap ucapannya Yesus itu seringnya kan dibuat blok merah gitu atau warna apalah terserah. Yang penting itu kalimat langsung Yesus kan berbeda ya. Nah bagaimana kita mau mendengar? Renungkan, baca itu, renungkan. Nah waktu di situ maka Roh Kudus yang tadi kita katakan ada di dalam kita. Bicara menjadi firman Kristus itu penting. Kalau kita mendengar firman dari luar, itu kita menerima pengajaran, menerima kabar, menerima berita. Tapi mendengar firman Allah sendiri atau mendengar firman Kristus langsung, itu saat kita merenungkannya sendiri. Roh Kudus yang menyampaikan, luar biasa samping semangatnya sampai nabrak begini. Roh Kudus sendiri yang berbicara di dalam kita. Kalau Anda pagi ini mendengar apa yang saya sampaikan, khotbah firman ini, Anda menerima pengajaran namanya. Ya. Tapi kapan Anda mendengar firman Kristus? Waktu Anda membaca Alkitab dan merenungkannya. Roh Kudus akan bicara. Rema itu bersuara. Itu firman Kristus yang perlu kita tangkap. Makanya Roma 10:17, iman mulai timbul. Waktu iman timbul, maka iman perlu perbuatan, tindakan. Sehingga perbuatan kita adalah perbuatan iman. Apa yang kita percaya kita kerjakan. Kenapa kita percaya? Karena kita sudah mendengar berita dari Tuhan. Merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Mengasah telinga kita. Yuk jadi pendengar-pendengar yang baik. Saya terus berusaha mengingatkan diri saya. Sebab ternyata survei mencatat pembicara itu punya kemampuan mendengar yang kurang. Karena saking senengnya ngoceh gitu loh saudara. Jadi waktu mau dengar itu lupa gitu ya. Terlatihnya ngoceh, terlatihnya ngomong, namanya juga pembicara. Jadi kan bicara terus. Nah ini hati-hati. Kalau udah keseringan bicara, mau di mana saja kita maunya bicara terus. Kayaknya kalau nggak bicara tuh nggak klop gitu loh. Kalau nggak ngomong tuh kayak nggak hidup gitu. Nggak harus saudara. Ada saatnya kita berdiam diri, kita mendengar. Alkitab menuliskan sebuah peristiwa antara Maria dan Marta. Ya. Bagaimana Maria memilih yang terbaik. Apa yang dia pilih saat itu? Dia tahu saat itu waktu yang tepat untuk dia mendengar apa yang Yesus sampaikan. Dia duduk di bawah kaki Kristus. Dia duduk di bawah kaki Yesus. Yesus tidak selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi kalau Yesus saat-saat tertentu mampir ke rumah, ini pasti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Ada sesuatu yang penting, ada waktunya kita harus mendengar. Hanya mendengar. Tidak perlu harus kita bicara, tidak selalu kita harus bicara. Bagaimana kalau Anda berdoa dengan Tuhan? Anda lebih banyak ngomong atau Anda banyak mendengar? Saking kita ngoceh, Tuhan ini Tuhan, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, udah sampai habis gitu ya, itu proklamasi gitu ya, amin, selesai, amin, sepanjang kita nggak dengar Tuhan mau ngomong apa. Makanya kembali, apa yang kita lakukan kembali lagi menurut kita, maunya kita, karena kita nggak menangkap apa yang Tuhan mau. Kalau Anda tahu Tuhan ada di dalam Anda, Yesus, Roh Kristus di dalam Anda, berjalan bersama dengan Dia, jangan abaikan, dengar suaranya. Dia akan pimpin kita, Dia akan tuntun kita. Dan waktu kita sudah terlatih di dalam, kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang melampaui akal budi kita, melampaui pemikiran kita, melampaui rancangan dan segala rekayasa kita. Dia sanggup, sebab jalan Tuhan itu di atas segalanya. Di atas jalan-jalanmu, jalan Tuhan itu sempurna. Nah kalau hari ini kita mendengar, saya percaya hidup kita akan semakin akurat dengan kebenaran. Hidup kita akan semakin lebih tepat
dengan kebenaran. Hidup kita tidak menjadi pemenuhan apa yang dunia katakan, apa yang manusia sampaikan, apa yang kita dengar dari berita kanan kiri. Walah saudara, dari akhir tahun kemarin masuk tahun baru ini luar biasa berita-berita yang tidak menyenangkan itu banyak sekali. Belum apa-apa kemarin yang paling panas dan panas banget karena memang kejadiannya kebakaran jadi panas banget ya saudara. Ya, jadi panasnya nggak di sana sampai ke sini ikut panas ya di Los Angeles. Saya pikir ini mah nggak main-main situasi ini. Ya sampai hari ini kita masih belum ada prediksi atau kepastian mengapa dan bagaimana itu terjadi. Tapi kalau sudah manusia sudah kebingungan, ini pasti ada tangan Tuhan yang sedang kerjakan. Sebab tangan Tuhan itu selalu apa yang dia kerjakan itu melampaui akal budi kita. Anda mau dengar tuntunan yang melampaui akal budi kita? Pikiran kita terbatas saudara. Manusia sangat terbatas. Apalagi kalau sudah stres, apalagi sudah ada dalam tekanan, wis blank kabeh. Enggak firman wis blank kabeh. Aku lagi enggak enak, wis. Ya kan? Tapi kalau kita kita enggak buat apa-apa, tapi berdiam diri, tenang, dengar suara Tuhan, maka engkau akan menangkap perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Berjalan dengan Kristus itu indah. Berjalan dengan Kristus itu luar biasa. Sebab kita menemukan tuntunan-tuntunan. Kita menemukan jalan-jalan Tuhan yang dunia tidak bisa berikan. Dunia tidak bisa tawarkan. Apalagi penasehat-penasehat dunia. Orang-orang pintar dunia tidak mampu memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Karena hikmat dan pengetahuan Allah itu luar biasa. Sangat dalam, sangat tinggi, sangat luas. Poin terakhir itu sebabnya orang pintar seringnya cakap berbicara. Tetapi orang bijak itu cakap mendengar. Sehingga waktu dia berbicara, dia tahu apa yang harus dia ucapkan. Tidak selalu. Tapi kan kebanyakan orang dunia kalau banyak ngomong tuh kayaknya pintar. Kalau tahu segalanya tuh pintar. Saya kasih tahu, manusia itu enggak maha tahu. Jadi enggak usah kecil hati ketika saudara tidak tahu terus berkata iya saya enggak tahu. Saya temukan banyak sekali orang yang selalu merasa ingin tahu dan paling tahu gitu. Padahal dia enggak tahu. Saudara bisa renungkan ribetnya ya, mikirin begitu. Tapi mari kita tetap mau menjadi orang-orang bijaksana. Karena Tuhan katakan orang bijaksana akan membangun hidupnya di atas batu karang. Orang bodoh membangun hidupnya di atas pasir. Siapakah orang bijaksana? Orang yang mendengar firman dan melakukannya. Sebab itu kalau kita berjalan dengan Tuhan, jangan sampai kita nggak dengar suara Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Amin. Anda mau dengar suara gembala Anda? Gembala yang agung itu, dia punya tongkat dan gada. Tongkat memberi arahan, gada memberikan disiplin untuk menata dan memimpin kita, mendidik kita. Yang kedua tadi 3 pengalaman, 3 level berjalan dengan Kristus. Yang pertama mendengar, yang kedua mengenal. Gak cuman mendengar. Saudara bisa mendengar suara, bisa mendengar perkataan tanpa melihat orangnya, bisa gak? Bisa banget lah. Hari ini Anda pakai HP kan. Halo gitu ya. Sambil mandi, sambil makan, sambil tidur semua. Wah itu. Ya. Mendengar suara yang ada di HP. Mendengar suara yang di dalam gak? Padahal yang paling dekat dengan Anda itu yang di dalam Anda. Roh Kristus itu lebih dekat dari HP-mu. Kecuali HP-mu Anda telan. Tapi bagaimana kita ketika HP ketinggalan? Kita lebih runtak daripada kita mendengar tuntunan Tuhan. Ya. Nah, tidak cukup hanya mendengar, tapi langkah berikutnya adalah mengenal. Kalau mendengar kita bisa hanya suara. Tapi kalau mengenal itu ada sebuah pengalaman perjumpaan. Ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 17. Klik, oke. Firman Tuhan berkata demikian, yaitu roh kebenaran. Tadi kita di awal katakan kita udah sepakati dulu bahwa Kristus, Yesus,
bersama kita, di dalam kita itu sebagai Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dikatakan dunia tidak dapat menerima dia. Ya iya. Dunia tidak melihat dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi firman Tuhan berkata begini. Tetapi kamu mengenal dia. Halo, kekasih-kekasih Kristus. Anda dan saya orang-orang yang mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang hanya menyertai bersama-sama. Tetapi dia tinggal di dalam kita. Tuhan mana? Tuhan siapa yang punya hakikat seperti ini? Selain Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dan melalui Roh Kudusnya dia tinggal di dalam kita. Cuma di dalam Kristus. Sebab itu berbahagialah. Kita punya Tuhan yang bukan jauh. Tuhan yang jauh. Tuhan yang kapan kita panggil baru ada. Tapi dia Tuhan yang tinggal di dalam kita. Itu sebabnya kita harus mengenal dia. Makanya jangan bilang mengenal Tuhan kalau Anda tidak percaya bahwa dia ada di dalam kita. Sebaliknya, kalau kita percaya dia ada di dalam kita, pasti harusnya kita mengenal dia. Karena pengenalan itu selalu dimulai dari mana? Perjumpaan. Melihat muka dengan muka. Mengalami pengalaman. Ada proses kedekatan. Proses kedekatan yang dimulai dengan perjumpaan. Itu namanya pengenalan. Saudara jangan bilang kenal Pak Jokowi loh. Sebelum Anda berjumpa muka dengan muka. Kemudian sering bertemu. Komunikasi ada di sini. Ya siapa tahu ada loh. Ya kan siapa tahu mungkin dari keturunan keberapa ke-17. Terus tanjakan 2, tikungan 3 saudara. Jadi kan masih bisa terkonek gitu mungkin ya. Karena Anda gak bisa bilang mengenal kalau Anda gak pernah ketemu langsung. Anda gak bisa bilang mengenal kalau Anda gak pernah mengajak bercakap-cakap. Anda jangan bilang mengenal kalau Anda tidak sering mengalami pengalaman kebersamaan bersama. Karena pengenalan selalu ada di sini. Saya tanya, renungkan hal ini. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang tinggal di dalam kita, sulitkah kita mengenal dia? Dia Tuhan yang lebih dekat dari baju yang kamu pakai. Dia Tuhan yang ada lebih dekat dari nafas yang kau hirup. Harusnya kita mengalami dia. Harusnya kita punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Sehingga membuat kita mengenal Tuhan. Saudara, Anda bisa mengenal seseorang dari mana? Anda tahu bahwa Anda kenal orang itu dari mana? Ya tadi saya katakan ketemu pastilah ya. Ngobrol, bicara pasti. Tapi semakin kenal, kan ini proses kedekatan. Anda semakin dekat itu sama seseorang, apa yang Anda yakin bahwa Anda semakin dekat dengan seseorang? Anda tahu kesukaannya, betul? Anda tahu apalagi kebiasaannya. Nah itu mulai ada kedekatan. Bagaimana Anda tahu kesukaan seseorang? Bagaimana Anda tahu kebiasaan seseorang? Apakah 24 jam Anda harus bersama-sama? Ya kalau suami istri gak apa-apa. Tapi kalau pertemanan atau sahabat itu dari mana? Komunikasi, ngobrol ya kan? Kita cerita, oh aku tuh suka gini, gue paling suka nih makan. Wah pagi minum kopi pahit, gak pakai gula, keren banget itu, enak sekali. Di mana sih ada kopi yang paling enak Jatibarang? Maksud saya mau nanya itu gitu loh. Kita tahu, oh ternyata dia suka kopi, gitu kan? Oh ternyata dia suka A, suka B, suka C. Kita semakin dekat. Apakah ini yang menjadi pengalaman hidup Anda dengan Tuhan? Jangan-jangan kita merasa dekat sama Tuhan kalau ada di 4 gedung ini saudara. Kalau datang ke gereja baru ngerasanya kayak dekat sama Tuhan. Tapi kalau di rumah kok rasanya Tuhan kok hadirat Tuhan tidak terlalu terasa.
Padahal saya tanya, kita tadi sama-sama sepakat dan percaya bahwa Tuhan ada di mana? Di sini. Nanti kalau pulang emang Tuhannya ditinggal di sini? Enggak kan? Tuhan dibawa kan? Selalu Tuhan ada di dalam kita. Kita bait kudusnya. Dia ada di dalam kita dan kita memiliki kehadirannya di dalam hidup kita. Maka dimanapun kita berada harusnya kita mengalami Tuhan. Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Kita memiliki kesadaran akan Tuhan. Kita mengerti jalan pikiran Tuhan. Hebat sekali. Saudara, saya kasih tahu. Firman Tuhan berkata, kalau Anda memiliki Roh Kristus, Roh Allah di dalam Anda punya pikiran Kristus. Halo. Karena Roh Kudus itu satu pribadi di dalam kita. Apa yang membedakan satu pribadi dengan makhluk yang lain? Sebuah makhluk atau benda dikatakan pribadi itu kenapa? Dia punya pikiran, dia punya perasaan. Ini aqua nggak punya pikiran, saudara. Makanya nggak bisa dibilang ini satu pribadi, enggak. Tapi dibilang pribadi kenapa? Karena dia punya pikiran, dia punya perasaan. Roh Kudus itu satu pribadi. Kalau Anda yakin percaya bahwa Anda sudah memiliki Roh Kudus, Anda punya pikiran Kristus. Halo? Anda punya perasaan Kristus. Dan kalau pikiran Kristus, perasaan Kristus itu ada di dalam kita, harusnya kita ngerti apa yang Tuhan mau. Bahkan bukan hanya apa yang Tuhan mau, tapi kita tahu kesukaan Tuhan. Saudara, kita sering berkata bahwa hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Favor of God. Itu dari kata apa? Favorite. Favorite itu apa? Kesukaan. Anda bisa makan apa saja, tapi Anda punya makanan kesukaan. Anda punya kebiasaan apa saja, tapi Anda punya kebiasaan, kesukaan, hobi Anda. Betul? Itu favorite. Itu fave. Orang yang mengenal Allah. Orang yang tahu perkenanan Tuhan. Apa yang Tuhan suka. Ya. Tuhan punya kesukaan, saudara. Itulah perkenanannya. Apa yang kita lakukan itu disukai oleh Tuhan. Lukas pasal 2 dikatakan Yesus semakin bertambah besar, bertambah hikmat. Ya, ia disukai Allah, favor, dan juga disukai oleh manusia. Wow, kalau Anda menyukai, memberi kesukaan kepada Tuhan, Anda juga pasti menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi jangan bilang, wah aku kenal Tuhan, aku mengasihi itu, aku suka, aku berjuang melakukan apa yang Tuhan suka. Tapi Anda bolak-balik konflik terus sama orang di sekeliling Anda. Anda bikin rusuh terus sama sekeliling Anda. Itu ada yang salah, saudara. Itu ada yang salah. Next point, ini keren juga. Semakin dekat sebuah hubungan akan mengalami keterikatan. Dan lanjut lagi, semakin kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, ini aplikasinya. Saudara ketahuilah, kita akan semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. To know Him is to love Him. Percayalah hukum ini. Semakin Anda mengenal Tuhan, Anda akan semakin mengasihi Dia. Jangankan dengan Tuhan, sama orang gini, tak kenal maka tak kenal maka tak. Nah, tahu kan? Tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal semakin sayang. Jadi kalau Anda berkata bahwa Anda mengenal Tuhan, Anda pasti lebih semakin mengasihi Tuhan. Amin. Karena kasih atau cinta itu selalu dimulai dari pengenalan. Semakin dalam Anda mengenal, Anda semakin mengasihi. Jadi kalau ada di sini pasangan-pasangan muda atau akan mengawali pernikahan, pastikan kenal dulu ya. Makin kenal, ya. Jadi jangan merem.
Oh ya dapat si A, jangan gitu. Apalagi hanya pakai dunia maya gitu ya. Ya, kalau ketemu maya nggak apa-apa, tapi jangan pakai dunia maya. Mungkin kalau dengan maya nggak apa-apa, ya saudara. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengasihi Dia. Nah saya katakan kalau Anda ketahui, Tuhan mengasihi kita sempurna. Kasihnya tidak pernah berubah. Itu sebabnya Dia sangat mengenal Anda dan saya. Karena kata kasih itu artinya kenal, gitu ya. Kita sedang bicara tentang mengenal. Kasih Tuhan gak pernah berubah atau tidak pernah berkurang, bertambah hanya karena apa yang Anda buat dan beri buat Tuhan. Ingat itu. Karena kasih Tuhan itu sudah sempurna. Waktu Dia kasih buat kita itu langsung 100%. Jadi jangan bilang gini, awalnya itu Tuhan mengasihi kita 30%. Terus karena kita melayani, kita memberi pekerjaan Tuhan, kita buat semua kasihnya Tuhan. Terus Tuhan semakin mengasihi kita, naik 50%. Emangnya harga pasar sebentar-sebentar naik? Enggak. Waktu Dia memutuskan untuk mengasihi Anda dan saya, itu sempurna 100% Dia mengasihi kita. Cuman pertanyaannya, apakah Anda dan saya mengasihi Dia? Bagaimana kita bisa mengasihi Dia? Bila kita mau terus berproses untuk mengenali Dia. Kenali Dia, temui Dia. Ketahuilah jalan-jalannya, pikirannya. Kita sedang berbicara dengan berjalan dengan Yesus. Kita berjalan dengan Yesus, kita berjalan dengan Tuhan. Tapi kita gak kenal orang yang berjalan dengan kita. Coba saudara berjalan sama orang yang saudara gak kenal, betah. Betah saudara. Enak gak jalan sama orang gak kenal, lama banget tuh, gak ngomong, gak apa, gak kenal lagi. Gak enak, gak nyaman. Anda berjalan dengan Yesus, Anda berjalan dengan Tuhan, kenali Dia. Semakin engkau mengenal Dia, engkau semakin mengasihi Dia. Dan kalau engkau semakin mengasihi Dia, bertumbuh di dalam pengenalan, bertumbuh di dalam kasih, maka apapun yang engkau kerjakan dan ingin engkau berikan, itu akan menjadi sebuah bukti kasihmu kepada Tuhan. Itu merupakan sebuah usahamu untuk mengasihi Tuhan. Sampai level yang seperti itu. Sehingga waktu engkau melayani karena engkau mengasihi Tuhan. Bukan karena sekedar jadwal, bukan karena disuruh Bapak Ibu Gembala, bukan karena disuruh, memang diatur oleh koordinator, tapi lakukan segala sesuatu karena engkau mengasihi Dia. Ini gak akan terjadi kalau engkau dan saya tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin engkau mengenal Dia, semakin engkau mengasihi Dia. Kok bisa? Lah ya jelas, karena Allah itu sendiri adalah kasih. Dia adalah pribadi kasih. Hakikat Allah, keberadaan Allah itu kasih. Hakikat saudara itu apa? Manusia. Lupa ya hakikatnya sendiri ya. Manusia, manungso. Betul ya? Gak lupa kan? Hakikat Allah itu kasih. Makanya waktu kita semakin mengenal Dia, kita semakin mengasihi Dia. Karena kita berjumpa dengan pribadi kasih itu sendiri. Dan kita bertumbuh di dalam kasih. Dan waktu kita mengenal kasih itu, mengalami kasih itu, maka kita sadar bahwa luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita ingin kerjakan, kita lakukan, kita ingin membalas kasih Tuhan. Saya tanya, kalau saudara tahu seseorang mencintai saudara, saudara ingin buat jahat sama orang itu? Saudara tahu dia sayang banget sama gue, ntar gue racunin gitu? Enggak dong. Pasti kita, wah apa yang aku bisa buat ya? Gimana caranya aku ingin balas? Orang itu baik banget sama aku, dia sayang banget sama aku. Ya, begitu? Begitu juga waktu kita berjalan dengan Tuhan, semakin mengenal Dia, semakin mengasihi Dia, maka apa yang kita ingin kerjakan dan kita berikan, itu sebagai usaha atau perjuangan kita untuk membalas kasih Tuhan. Dengan catatan, sekalipun kita tidak pernah bisa membalas kasih-Nya, karena kasih Dia sempurna. Tapi kita selalu diberi kesempatan untuk membalas, sekalipun tidak pernah bisa membalas. Paham sampai di sini?
Jadi kalau ada kesempatan melakukan sesuatu untuk Tuhan, artinya engkau mendapat kesempatan untuk membalas kasih-Nya. Dan hanya orang-orang yang menyadari bahwa dia dicintai Tuhan, mereka akan bersemangat untuk membalas kasih Tuhan. Mereka tidak akan membuang sia-sia kesempatan dan waktu untuk menjadikan itu kasih yang ingin mereka ekspresikan untuk Tuhan. Pagi hari ini Anda duduk di sini karena Anda mengasihi Tuhan. Anda melayani pekerjaan Tuhan karena Anda mengasihimu. Mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 13. Jangan sampai kita mampu berbahasa malaikat, tapi tanpa kasih, kata Tuhan. No way. Tapi kalau dia lihat kita melakukannya dengan kasih, itu yang mengikat kita dengan Tuhan. Karena kasih itu mengikat. Kasih itu menyempurnakan. Amin. Yuk lakukan semua, berjuang. Bukan soal besar kecil apa yang Anda buat. Tetapi lihat kesempatan untuk engkau membalas kasih Tuhan yang begitu luar biasa untuk hidup Anda dan saya. Bahkan kita sadar semakin kita mengenal dia, kita semakin tahu banget kita gak akan pernah bisa balas. Tapi kita tahu dia cinta banget sama aku. Dia sayang banget sama aku. Sekalipun aku tidak bisa balas dia. Tapi kalau ada kesempatan, aku tidak akan pernah sia-siakan untuk membalas kasih dan cintanya. Itu orang yang mengenal Allah. Amin. Jadi kalau kita berjalan dengan Kristus, enggak hanya cuman kita mendengar. Tapi kita akan terus berproses di dalam pengenalan bersama dengan dia. Dan engkau akan semakin kasmaran dengan Kristus. Karena dia itu sendiri adalah kasih. Karena dia itu sendiri adalah cinta. Dan kasih cinta dia itu sempurna. Agape. Amin. Dunia membutuhkan kasih. Dunia membutuhkan cinta. Dunia lagi krisis. Bahkan saking dunia krisis, ini menyerang anak-anak Tuhan. Kasihnya mulai dingin sama Tuhan. Kasihnya mulai beku sama Tuhan. Saudara, Alkitab berkata kasih, sifat kasih itu kayak api. Membakar dan membara, bahkan menghanguskan kita. Ya Anda lihat, kalau gairah kita, semangat kita sama Tuhan mulai redup, ayo minta lagi sama Tuhan. Karena Tuhan bilang di hari-hari terakhir dia akan membaptis gerejanya dengan apinya. Apa ini? Bukan kobongan lagi kayak Los Angeles, bukan. Sayangnya itu bukan api cinta yang membakar. Tapi di tempat ini, biarlah Tuhan membakar kembali api cinta itu. Di mana jemaat kembali kepada cinta yang mula-mula. Harus itu yang menghidupi kita. Cinta tuh, kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita gak perlu ragu lagi. Tapi bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Gairah kita sama Tuhan. Api kita sama Tuhan gimana? Tapi kalau kita percaya, kita mengenal dia. Kita tahu banget dia mengasihi kita. Dia mencintai kita. Maka kita akan terus membalas kasihnya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Kalau kita sudah merenungkan hal itu, kita sadar banget. Kita gak pernah bisa balas kasih Tuhan. Gak bisa. Tapi kalau hari ini engkau buat sesuatu, Tuhan, ini kesempatan bagiku untuk mengekspresikan kasihku kepada Tuhan. Membalas apa yang sudah aku terima, walaupun tidak akan pernah setara. Tapi ini chance, kesempatan yang kau berikan. Itu anugerah. Amin. Yang terakhir. Yes. Tidak Anda saja yang senang. Saya juga senang sih. Terakhir. Ya. Yang ketiga. Level ketiga. Yaitu mengikuti. Ya. Tadi di Yohanes 10. Mendengar. Mengenal. Dan kemudian mengikuti. Ya saudara kasih Tuhan. 1 Petrus 2:21. Berkata demikian, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, mengikuti atau menjadi pengikut Kristus itu bukan ikut-ikutan, beda. Ya.
Jadi menjadi pengikut Kristus itu bukan ikut-ikutan. Wes daripada pengangguran, wes ikut-ikut aja lah. Wong tetanggaku pergi, ini pergi ya, wes ngikut. Daripada pengangguran di rumah, ikut-ikutan. Lagi tren buat apa? Kita ikut-ikutan. No. Kita pengikut Kristus, tapi bukan ikut-ikutan. Kalau Anda mencatat, Anda memperhatikan, kata ikut itu adalah panggilan seorang murid. Setiap kali Yesus memanggil 12 murid itu selalu dia berkata, mari ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Jadi Anda tahukah ketika Anda dan saya diberi kesempatan untuk mengikut dia, Anda dan saya menjadi murid-murid Kristus. Itu panggilan murid, bukan sekedar ikut-ikutan. Kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Kristus memberi kesempatan bagi kita. Jadi waktu kita berjalan dengan Kristus kita tahu kita sedang memenuhi panggilan seorang murid Kristus. Berjalan bersama dengan dia. Mengikuti jejaknya. Mengikuti apa yang dia kehendaki. Saudara jangan salah ya. Kita yang mengikut Kristus. Bukan Kristus yang mengikuti kita. Berapa banyak kita punya Kristus. Kita punya Tuhan. Tapi kita ingin Tuhan ngikutin yang kita mau. Jangan kebalik. Tuhan saya maunya begini, Tuhan saya ini butuhnya begini, Tuhan tuh bagusnya begini. Kita ngajar Tuhan, kewalik. Sing murid itu Anda dan saya. Dia guru, maha guru. Maka kita yang harus mengikuti dia. Berjalan dengan Yesus, bersama dengan Yesus untuk menemukan jalan-jalannya. Semakin mengenal dia dan melakukan apa yang dia mau untuk kita lakukan. Jangan terbalik. Jangan kita punya Tuhan, tapi kita mau Tuhan yang ngatur kita. Berarti Anda tidak berjalan dengan Kristus. Itu Kristus yang berjalan mengikuti Anda. Kita yang harus mengikuti dia. Firman Tuhan berkata, Tuhan telah meninggalkan teladan bagi kita. Supaya kita mengikutinya. Teladan, apa itu? Melakukan apa yang Tuhan lakukan. Ya kan? Teladan, mengikuti. Kata teladan berbicara itu hampir kita kalau bisa kopas deh Kristus. Apa maksudnya meneladani Kristus? Hidup Anda dan saya sebagai murid berjalan dengan Kristus, mendengar suaranya, mengenal akan dia, mengikuti apa yang dia kehendaki. Anda akan menjadi seperti Kristus. To be like him. Kata mengikut jejaknya, mengikuti teladannya. Itu berbicara kita menjadi seperti dia. To be like him. Menjadi seperti Kristus. Lah ya iya dong. Misalnya, like father, like son. Kenapa quote ini keluar? Quote ini keluar, statement ini keluar. Karena biasanya anak laki itu, bukan biasanya, memang anak laki itu banyak membawa genetik ayahnya. Itu yang benar. Kalau dia bawa genetik mamanya, nah ini yang perlu. Tapi enggak, itu pasti ikutin mamanya, ikutin ayahnya gitu ya. Hanya kadang berubah dari behaviornya, pola asuhnya. Tapi sebenarnya secara genetik anak laki itu ya hasil dari bapak lah. Laki mencetak laki. Maka like father like son. Kromosomnya kan begitu kejadiannya. Kenapa? Kita lihat dia, oh ini anaknya Pak itu, pantesan. Kenapa? Sama gitu. Ada sesuatu yang menghubungkan, ada sesuatu, ya, gitu. Han, oh pasti anaknya Pak Hensan, betul. Pasti anaknya Pak Hensan kan, betul, betul, oh betul. Pasti ada kesamaan yang dibawa. Halo, bicara mengikuti Yesus, kita harus menjadi seperti dia. Paulus berkata gini, ikuti teladanku. Hebat banget ya. Kenapa? Dia bilang karena aku mengikuti teladan Kristus. Menjadi sama teladan. Menjadi sama. Jadi berbicara berjalan mengikuti Yesus. Itu kita sedang ada dalam proses menjadi seperti Yesus. Karena kita mengikuti teladannya. Kita mengikuti apa yang ia inginkan. Mengikuti teladan Yesus adalah menjadi seperti Yesus. Anda masih mau berjalan dengan Yesus? Kalau saya itu anugerah, itu privilege. Tidak semua orang bisa berjalan dengan Yesus, saudara.
Kan tadi di awal kita katakan hanya orang-orang yang telah menerima Roh Kristus itu di dalam kita. Sebab hari ini kan kita tidak melihat Yesus sebagai manusia. Jadi bagaimana kita bisa bilang berjalan dengan Yesus? Hanya orang-orang yang sudah menerima Roh-Nya di dalam kita. Jadi itu privilege, itu istimewa. Apakah pagi hari ini yang mendengar firman Anda dan saya yakin pasti Anda sudah menerima Roh Kudus, Anda sudah menerima Roh Kristus? Kalau ya, Anda punya kemampuan untuk mendengar suaranya. Anda punya kesanggupan untuk mendapatkan tuntunannya, pimpinannya. Dan bukan hanya itu saja, dia memberi dirinya untuk dikenal. Dia hadir, dia ada di dalam kita supaya kita mengerti pikirannya, kita mengerti perasaannya. Kita mengerti kesukaan Tuhan itu apa. Dan waktu kita bertumbuh di dalamnya, cinta kita akan semakin bertambah kepada dia. Cinta kita akan semakin lebih kepada dia. Dan itu yang mengikat kita sehingga kita mau mengambil keputusan. I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Saudara mau mengambil keputusan mengikut Yesus itu enggak sembarangan. Enggak sembarangan. Dia harus melewati proses yang tadi berjalan dengan Kristus. Seperti itu. Mendengar, mengenal, mencintai, mengasihi. Kolose 3:14, kasih itu mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kalau bicara kita berjumpa dengan kasih Allah itu mengikat kita. Sebab itu tidak ada yang bisa memutuskan kasih Allah dengan kita. Sekali dia mengasihi kita, selama-lamanya kita menjadi kekasihnya. Itu sebabnya pasti kita akan memberi keputusan untuk mengikut Yesus sampai kapanpun. Keputusan inilah yang membuat Anda terus berproses menjadi seperti Kristus. Anda tahu lagu itu juga terinspirasi dari peristiwa penganiayaan seorang keluarga Kristen. Muncul inspirasi lagu itu. Mengambil keputusan mengikut Kristus. Mati sekalipun, nyawa hilang sekalipun. Kalau keputusan itu sudah terjadi dalam hidup kita. Bukan oleh kuat dan gagah kita. Tapi proses tadi sudah melewati ikatan kasih dengan Tuhan. Cintanya yang membuat kita mampu untuk terus mengambil keputusan. Aku mau mengikut Engkau Tuhan. Aku mau ikut Engkau Tuhan. Aku mau mengikut Engkau. Dan kalau ada orang-orang seperti ini di tengah-tengah Jatibarang ini. Saya percaya akan ada banyak orang yang mengikut Anda. Karena pasti Anda orang-orang istimewa. Karena Anda membawa DNA surga di bumi. Dan orang akan bertanya, ini pribadi dari mana? Ini gaya hidup seperti apa? Orang akan datang kepadamu. Karena engkau sudah mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Menjadi seperti Kristus. Amin. Firman Tuhan mengajar kita. Firman Tuhan menguatkan kita. Dan saya juga percaya firman ini pasti juga mengkonfirmasikan hal-hal yang engkau butuhkan dari Tuhan. Pertanyaan-pertanyaanmu kepada Tuhan. Kebutuhan akan tuntunan-tuntunanmu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang suka untuk memberikan konfirmasi. Dia Tuhan yang suka untuk memberikan penjelasan. Dia bukan Tuhan yang kabur. Tuhan yang gak jelas. No, dia Tuhan yang sangat jelas. Dan dia suka untuk menyatakan dirinya kepadamu. Bahkan favor, kesukaan waktu engkau ingin mengenal dia lebih lagi, lebih lagi. Mari tim musik bisa mempersiapkan diri sesaat kita bangun kekuatan hadirat Tuhan. Pakai telinga rohanimu untuk mendengar. Telinga bagian dari panca indera kita. Alkitab berkata juga ada panca indera atau ada indera rohani yang kita miliki. Mendengar suara Tuhan.
Kita hidup di tengah-tengah gelombang berita yang mengkhawatirkan. Kita mendengar suara-suara yang mungkin mencemaskan, membuat ketakutan. Semua yang dari luar, berita-berita yang dari luar datang kepadamu. Tapi pagi hari ini orang-orang yang berjalan dengan Tuhan adalah orang-orang yang memberi telinga bagi suara Kristus di dalamnya. Roh Allah yang di dalam kita. Dia akan menguatkanmu, dia akan menuntunmu, engkau akan berjalan semakin kuat. Engkau tidak akan pernah letih, lesu, panas, hujan, badai. Firman Tuhan katakan engkau akan naik lebih tinggi seperti Raja Wali. Kekuatanmu akan diperbaharui. Bahkan orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang tahu kesukaannya, kehendaknya, pikiran, perasaannya, mencari perkenanan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang-orang seperti ini gak akan pernah goyah. Mereka akan menjadi orang-orang yang tetap kuat, stabilis. Dan orang-orang seperti ini akan memberikan terang bagi dunia. Sebab dunia sedang membutuhkannya. Mereka akan melihat terang, mereka akan melihat Kristus di dalammu. Karena engkau mengikuti jejak Kristus. Aku perlu Tuhan. 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 Hidupku menggenapi firman-Mu. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Yuk kasih waktu sesaat firman ini mendapat tempat. Bahkan mendapat otoritas untuk menguasai dan mengambil alih hidup kita. Pikiranmu, perasaan. Biar Kristus menjawab. Engkau mendengar pengajaran firman yang sama. Tapi pagi hari ini Tuhan secara pribadi ingin bicara secara spesifik. Setiap pribadi lepas pribadi berbeda. Temukan itu, dengar suara firman. Dengar supaya imanmu timbul. Imanmu melompat tinggi. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi
bersama Tuhan. Oh ya, kami mau Tuhan pakai kami Tuhan. Oh ya, berjalan bersamamu di dalam, jadi bukti kebesaran. Hidupku mengenal firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita satu hati kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi yang begitu mengenal setiap pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Bahkan lebih dari siapapun yang mengenal kami Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan. Biar kami tidak hanya cukup menjadi pendengar, tapi kami dengar, ikuti, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk teguran, untuk pesan firman Tuhan pada bagian setiap dari kami Tuhan. Biarlah kami kembali Tuhan dengan satu komitmen Tuhan, untuk kami mau lebih lagi Tuhan di dalam Tuhan, untuk kami lebih semangat lagi mengiring Tuhan di sisa hidup kami yang Tuhan masih anugerahkan buat kami semua. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi, Tuhan tambahkan hikmat-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk jadi berkat dimanapun Engkau utus Tuhan. Dimanapun pergi Tuhan, di sana banyak orang-orang yang akan diubahkan. Setiap perkataannya, setiap firman Tuhan yang disampaikan merupakan pesan firman Tuhan, menjadi isi hatinya Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, supaya banyak orang yang bertobat, banyak orang yang kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih karunia, kemampuan yang daripada Tuhan terus tambahkan, memberkati buat pelayanannya, keluarganya Tuhan, bahkan buat jemaat yang hari ini sedang digembalakan Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang akan menyertai perjalanan pelayanan beliau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Kami yang dengar firman Tuhan, kami diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Pagi hari ini Kau menyampaikan secara khusus dengan jelas, dengan spesifik Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan di sepanjang tahun 2025 ini. Punya telinga yang mendengar baik-baik suara Tuhan. Punya pengalaman pribadi mengenal Tuhan. Punya Tuhan ketaatan untuk mengikuti Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Pulanglah jemaat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.